Halo semuanya, gimana nih kabarnya kalian? Udah pada makan belum ya? Udah Kak, baik. Mantep. Kira-kira pada mau masuk PTN mana nih kira-kira? IPB Kak. Oh mantep banget tuh. Eh, ada yang UI, FKIP. Amin, aku doain ya. Oke, sekarang langsung mulai aja kali ya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan nama aku Rikia Iinuma. Aku biasa dipanggil Kia, aku merupakan mahasiswa IPB University jurusan biologi. Nah, di sini aku diamatoris jadi tutor biologi sekaligus tutor kimia. Nah, gitu. Oke, langsung aja kita mulai ya. Nah, oke. Sekarang kita bakal belajar tentang pembelahan sel nih. Nah, disclaimer dulu kalau kalian pembelahan sel ini bakal berkaitan sama materi sebelumnya yang dijelasin sama Kak Feni waktu hari Minggu kemarin tentang sel. Nanti kayak ada sentrosom, terus ada sentriol, itu tuh masih berhubungan sama tentang sel kemarin, teman-teman. Oke. Oke, sekarang kita langsung aja ya mulai ke pembelahan sel. Nah, pembelahan sel merupakan proses perbanyakan sel dengan membagi sel menjadi dua bagian. Nah, di sini menjadi dua bagian yang namanya membelah pasti menjadi beberapa bagian. Nah, jenis pembelahan itu ada satu amitotik dan kedua ada mitotik, teman-teman. Nah, amitotik itu secara tidak langsung. Maksud secara tidak langsung ini tuh tidak ada tahapannya, gitu, teman-teman. Tidak ada tahapan. Nah, yang kedua jenisnya ada mitotik. Nah, mitotik ini merupakan pembelahan sel yang secara langsung, berarti nanti ada tahapan-tahapannya. Begitu. Ada tahapan-tahapan. Nah, yang termasuk jenis pembelahan amitotik itu merupakan pembelahan biner. Nah, pembelahan biner itu ada di sel prokariot. Begitu, teman-teman. Sel prokariot. Sebelumnya kalian udah belajar kan sel prokariot itu apa? Sel prokariot itu yang dimiliki oleh sel bakteri atau sel monera, teman-teman. Aku catat ya di sini monera. Nah, lanjut ada mitotik. Mitotik itu dibagi dua, ada mitosis dan meiosis. Nah, mitosis ini dia fokus ke sel somatik, gitu teman-teman. Nah, sel somatik itu merupakan sel tubuh kita kayak sel-sel pembuat jaringan kulit, terus pembuat yang lain-lain yang ada di sel tubuh kita. Nah, meiosis ini fokus pada sel gamet. Nah, kalau sel gamet itu merupakan sel kelamin. Jadi dia ada sel sperma dan ada sel ovum. Bentar, ada chat masuk. Oke, nih contohnya nih di bawah, amitosis dan mitosis. Kita lihat di amitosis. Amitosis itu sederhana banget karena nggak ada tahapannya. Dia ada di bakteri, cara pembelahan bakteri. Kenapa bakteri melakukan amitosis? Kita lihat di sini. Bakteri itu, ingat, dia prokariot. Dia nggak punya membran inti. Nggak ada membran inti. Nah, yang namanya nggak punya membran inti, jadi kromosom-kromosomnya itu tersebar di sitoplasmanya. Jadi saat ingin membelah, dia langsung aja membelah, nggak punya tahapannya. Berbeda sama mitosis dan meiosis. Nah, mitosis dan meiosis ini terjadi pada sel eukariotik. Gitu. Nah, sel eukariot ini merupakan sisa manusia, hewan, dan tumbuhan. Gitu. Dia ada tahapan-tahapannya. Yang pertama ada mitosis dan kedua ada meiosis. Kita lanjut aja ke ini, konsep interfase. Jadi sebelum masuk ke pembelahan mitosis, kita harus perlu tahu dulu nih konsep interfase. Nah, konsep interfase ini disebut juga fase istirahat, teman-teman. Jadi dia merupakan fase istirahat.
Nah, fase istirahat ini dimulai oleh G1. Nah, dalam fase interfase dimulai pertama-tama oleh G1. Jadi kita tulis dulu ya di sini G1. G1 itu nama lainnya menurut buku Campbell, nama lainnya itu growth. Jadi dapat dibilang kalau dalam G1 ini sel-sel melakukan pertumbuhan seperti itu. Pertumbuhan. Nah, jadi kan setelah keluar dari proses mitotik itu kita masuk nih ke fase G1. Jadi nanti sel-sel yang udah membelah di fase mitotik nanti dia menambah volumenya jadi lebih besar seperti ini. Dia lebih besar sel-selnya. Jadi pas keluar dalam mitotik dia posisinya maksudnya ukuran sel itu masih kecil dan setelah masuk ke G1 sudah melakukan pertumbuhan dan penambahan volume dia bakal jauh lebih besar seperti itu. Menambah volume. Nah, di fase interfase ini memerlukan waktu di fase G1 ini memerlukan waktu sekiranya 6 jam, teman-teman. 6 jam dia fasenya. Nah, kenapa sih nanti dibagi-bagi waktu seperti ini? Nanti aku jelasin ya. Terus lanjut ada 2, fase sintesis. Ini merupakan fase S, merupakan fase sintesis. Nah, fase sintesis ini merupakan fase yang paling lama. Dia sekitar 12 jam. Dia sekitar 12 jam. Nah, di fase sintesis ini sel itu banyak banget melakukan aktivitas seperti menduplikasi DNA, selanjutnya mensintesis protein. Yang namanya sintesis pasti nggak jauh-jauh dari kata sintesis. Jadi dia melakukan sintesis protein. Sebelumnya kalian kira-kira udah belajar belum ya Pak, apa itu sintesis protein? Jadi sintesis protein itu ada 3 yang berperan, kayak ada rRNA, mRNA, dan tRNA. Jadi nanti RNA itu keluar dari nukleus, dia mRNA itu dia membawa kode-kode genetik langsung masuk ke rRNA atau ribosom RNA untuk berinteraksi dengan tRNA. tRNA itu membawa kode-kode lain untuk mentranslatekan kode yang dibawa mRNA. Jadi nanti ke bentuk suatu asam amino. Nah, dari banyaknya asam amino berbentuklah suatu polimer. Nah, polimer itu disebut protein begitu, teman-teman. Itu konsep dari sintesis protein. Aku jelasin dikit aja ya sintesis protein. Itu sebenarnya nanti dilanjut di materi genetik. Dan ketiga, dia udah menduplikasi DNA, sintesis protein, dia juga menduplikasi sentrosom. Gitu. What? Apa ya? Sorry, ini menduplikasi protein. Aku hapus dulu ini. Lanjut ada di fase yang ketiga nih, namanya fase G2. Kita udah masuk ke G2. Ini sel udah mulai udah mulai bersiap-siap. Jadi di G2 ini bisa disebut juga tahap persiapan. Persiapan untuk membelah lagi. Persiapan. Nah, di G2 ini ngapain aja nih? Jadi kromosom itu belum terbentuk. Jadi di G2 ini dia benang-benang kromatin yang disusun oleh DNA akan membentuk suatu benang yang lebih tebal yang dinamakan kromosom. Nanti kromosom itu berperan penting dalam proses mitotik untuk pembelahan seperti itu. Jadi di G2 ini kromatin bakal menebal menjadi kromosom. Gitu, teman-teman. Nah, segini aja mungkin tahap interfase. Oh ya, untuk G2 itu waktunya 4 jam, teman-teman. Nah, waktunya 4 jam. Nah, di mitotik, tahap mitotik ini 1 jam. Nah, kenapa sih ada waktu-waktu kayak gini?
Nah, jadi ini waktu-waktu ini tuh penting banget karena saat kita sakit, saat terjadi luka, itu kan dokter-dokter kayak nyaranin kita untuk tidak tidur malam, teman-teman. Kayak nggak boleh tidur malam. Agar kenapa? Agar penyakit kita sembuh. Nah, itu pentingnya nih di jam-jam ini nih. Kayak makanya nggak boleh tidur malam karena di atas jam 12 malam itu sel-sel lagi fokus-fokusnya untuk membelah, lagi kerja banget dia untuk membelah seperti itu. Jadi kalian kalau lagi sakit jangan tidur malam ya. Batas jam 12 aja seperti itu. Nah, lanjut kita ke tahap mitosis. Kita kan udah masuk nih ke tahap interfase nih. Nah, selanjutnya di tahap M. Nah, di tahap M ini merupakan tahap mitosis yang pertama. Yang pertama ada tahap profase. Kita lihat dulu nih di gambar-gambarnya. Nah, ternyata di profase ini udah ngebentuk suatu kromosom. Jadi kromatinnya tadi udah menebal di daerah G2, jadi dia udah menjadi kromosom di profasenya. Sudah terbentuk kromosom. Terbentuk kromosom. Sorry ya kalau tulisan aku jelek. Nah, lanjut di kedua kita lihat nih gambarnya nih. Ini nih yang titik-titik ini maksudnya apa? Ini tuh merupakan membran inti. Jadi membran inti selnya itu ingin menghilang. Jadi di tahap profase membran inti mulai menghilang seperti itu. Nah, selain membran inti, inti sel juga nantinya akan menghilang. Tapi di gambar ini nggak ada ya gambar inti sel. Sebenarnya ada di sini nanti inti sel. Dia nanti balik lagi di tahap terakhir. Jadi di tahap profase dia hilang dulu sementara. Inti sel menghilang. Menghilang. Nah, yang keempat ada kita lihat nih, ada dua titik di sini. Nah, ini namanya sentrosom. Nah, satu sentrosom berisi dua sentriol. Jadi di tahap mitosis itu ada dua sentrosom. Jadi jumlahnya ada 4 sentriol. Nah, jadi di sini ada dua sentrosom bergerak menuju kutub. Nah, kita udah tahap profase. Selanjutnya kita ke tahap metafase. Nih kalian ingat-ingat ya di sini berbarisnya nanti tuh beda sama di meiosis. Jadi kalau di mitosis tahap metafasenya itu kromosom berbaris di bidang ekuator. Ini namanya bidang ekuator, teman-teman. Ekuator. Nah, gitu. Nah, lanjut ada yang kedua. Di kedua, ini nih lihat. Sentrosomnya ini kan ada dua nih. Sentrosomnya ini mulai membuat tali-tali ini. Nah, tali-tali itu tuh namanya apa? Nah, itu tuh namanya benang spindle. Nah, benang spindle nama lainnya itu mikrotubul. Mikrotubul itu sitoskeleton. Teman-teman udah belajar kan kemarin sitoskeleton di bab sel di hari Minggu kemarin. Jadi di tahap metafase ini sentrosom menjulurkan benang spindle gitu. Nah, benang spindle itu nama lainnya mikrotubul. Mikrotubul. Nah, udah kelar profase, metafase, lanjut ada anafase. Nah, banyak banget ya di sini istilah-istilahnya, nanti aku highlight aja mungkin. Ini siapa sih? Nah, aku highlight aja mungkin. Sorry.
Nih 2 sentriol. Oh. Susah ya. Bentar, nggak usah deh. Kita lanjut ke ini dulu, anafase. Nah, di anafase setelah melakukan metafase itu lanjut ke anafase. Nah, di metafase ini kromosom kan udah berbaris maksudnya di bidang ekuator. Nah, dia ngapain sih berbaris di situ? Jadi dia bakalan nih tahapnya di anafase nih, dia bakalan kromosom nanti bakal menuju kutub gitu teman-teman. Menuju kutub atau menuju sentrosom. Lanjut kedua. Nah, dia menuju kutubnya itu dibantu oleh tadi mikrotubul itu atau benang spindalnya itu. Nah, benang spindalnya itu ditempel di mana sih? Nah, benang spindalnya itu ditempel di kinetokor. Nah, aku gambar dulu ya, biar tahu kinetokor tuh di mana. Kan kromosom bentuknya gini kan, silang gitu. Sorry, salah. Bentuknya gini nih, kromosom. Nah, di tengah ini yang bulat ini namanya sentromer. Sentromer. Nah, yang di ujung kiri dan ujung kanan inilah yang dinamakan kinetokor. Nah, nanti mikrotubulnya ini nih bakal nempel di kinetokor ini gitu. Jadi, mikrotubul atau benang spindle menempel di kinetokor. Nah, begitu. Jadi nanti, oh ya, ada fakta nih teman-teman. Jadi, yang sebenarnya tuh kromosom itu bukan ditarik sama mikrotubulnya. Jadi, kromosom ini malah yang nyamperin sentrosomnya. Jadi, nih kromosomnya ini dia bergerak, bukan ditarik. Gitu, teman-teman. Menurut para ahli sih begitu. Tapi di buku SMA kalian pasti bilangnya benang spindle yang menarik. Padahal kromosom yang berjalan. Gitu. Nah, setelah melakukan anafase, kita lanjut ke telofase. Kita perhatiin nih gambarnya nih. Di telofase udah melakukan yang namanya sitokinesis, teman-teman. Sitokinesis. Nah, sitokinesis itu apa sih? Nah, sitokinesis itu tuh ini membelah. Dia membelah. Dia nanti kayak kalian pernah lihat balon, kalau balon dikaretin itu kan kayak menjadi 2 bagian tuh. Nah, itu kayak gitu nanti sitokinesisnya itu. Nah, sitokinesis itu dibantu sama sitoskeleton juga, tapi bukan mikrotubul. Kalau tadi benang spindle itu mikrotubul, tapi untuk yang memisahkan ini nih, yang memisahkan ini itu dibantu sitoskeleton yang bernama mikrofilamen. Mikrofilamen. Nah, mikrofilamen ini juga merupakan sitoskeleton. Kalian tahu kan sitoskeleton itu kayak organel-organel yang membantu si sitoplasmanya itu mengalir. Jadi nanti sitoplasmanya ini yang satu ngalir ke kutub bawah, yang satu ngalir ke kutub atas. Itu dibantu oleh mikrofilamen. Membantu pembelahan. Lanjut yang ketiga. Nah, lihat di sini kan di tahap tadi metafase, anafase itu udah nggak ada membran inti. Nah, lanjut nih di tahap telofase, membran intinya itu muncul lagi. Jadi membran inti muncul. Membran inti muncul dan inti sel juga muncul. Gitu teman-teman. Nah, kenapa sih dia tiba-tiba bisa muncul, tiba-tiba bisa hilang? Nah, membran inti itu sifatnya itu fosfolipid. Jadi dia kadang-kadang nanti hilang, kadang-kadang nanti muncul begitu teman-teman.
Sampai sini ngerti belum kira-kira ya? Coba nih komen nih di bawah. Ada yang nanya ya? Oh, singkatan dari Z ya. Singkatan dari S itu sintesis. Nah, kalau G itu gap. S itu sintesis, G itu gap. Jadi kalau di G1 itu growth. Nah, kalau di G2 itu udah mulai start, udah mulai persiapan begitu, Z. Paham nggak, Z? Apa nih? Paham, nggak ngerti apa? Oke, udah. Oke, udah ngerti. Aku lanjut ya ke meiosis. Nah, meiosis ini kompleks banget, teman-teman. Kira-kira ada yang tanya lagi nggak ya? Udah ya. Oh ya, biar nggak lupa nih, kan ada profase, metafase, anafase, telofase. Kita singkat aja nih. PMAT, teman-teman. Biar gampang tahapan-tahapannya ada. Profase, ada metafase, ada anafase, dan ada telofase. Nah, profase itu udah mulai membran intinya menghilang, kromosomnya, kromatinnya menebal menjadi kromosom, inti selnya juga menghilang. Dan di metafase, metafase itu ingat-ingat dia kromosomnya berjejer di bidang ekuator. Lalu ada anafase, anafase itu kromosomnya udah menuju ke kutub, udah mulai berjalan di mikrotubulnya itu, udah dibantu sentrosom. Nah, telofase ini yang terakhir berarti udah membelah seperti itu. Ini ada chat lagi. Kak tadi sifat membran sama inti sel apa ya? Fosfolipid itu. Ingat kan kalian udah belajar sel dia fosfolipid, jadi nanti dia bisa hilang, bisa tiba-tiba muncul gitu. Nah iya, oke sama-sama. Lanjut ke meiosis. Nah di meiosis ini, oh ya sebelumnya biar jelas, di mitosis ini masih ingat gak teman-teman? Mitosis itu di sel apa? Sel somatik atau sel gamet? Di mitosis ya. Aku mau tanya dulu nih, coba kalian komen di bawah. Maksudnya komen di kolom chat. Iya benar somatik. Kalau mitosis somatik. Nah baru nih meiosis ini di sel gamet. Nah sel somatik sel tubuh. Iya itu benar. Ih. Nah lanjut kita ke meiosis. Nah meiosis ini baru di sel gamet. Sel gamet. Nanti di belakang ada kok perbedaan meiosis sama mitosis gitu. Nah di meiosis ini tahap profasenya lebih kompleks nih. Dia ada leptoten, ada zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Nah kita bahas satu-satu dulu nih. Yang satu ada leptoten. Nah leptoten ini sama kayak tahap kedua tadi, tahap G2 kayak persiapan. Jadi kromatin mulai menebal. Kromatin mulai menebal menjadi kromosom. Jadi di tahap leptoten ini fokus untuk penebalan benang-benang kromatinnya itu. Kira-kira tahu nggak ya kromatin kromosom? Coba deh komen deh. Kalian tahu kromatin nggak? Nanti aku jelasin. Kalian tahu kromatin nggak? Biar makin enak jelasinnya. Oke gini. Lupa Kak. Nah, jadi kan DNA bentuknya gini ya teman-teman. Nah, DNA bentuknya gini nih, ya kan? Nanti DNA itu makin panjang, panjang terus, nah membentuk benang-benang halus. Nah, benang-benang halusnya itu disebut kromatin. Nah, jadi nanti benang-benangnya halus itu bakal menebal nih. Jadi nanti bakal menebal, membentuk X seperti ini nih, membentuk X seperti ini. Nah, kalau masih tipis gini namanya kromatin. Nah, kalau udah menebal, dia namanya kromosom. Kromosom itu yang membawa gen kita. Ngebawa gen kalau kita lahir dengan kulit putih, kulit hitam, mata besar, mata kecil. Nah, nanti di ujung-ujung sini ini ada kode genetiknya gitu. Jadi itu yang namanya kromatin, kromosom.
Paham belum? Paham ya? Nah, ini kromosom itu ada 2 kromatid gitu. Ada 2 kromatid. Ini kromatid 1, ini kromatid 2 gitu. Nah, kalau ini nih tadi di mitosis itu dia ngebelahnya jadi kromatid. Jadi kromosomnya tetap sama sama sebelumnya. Dia kromosomnya itu tetap sama sama induknya, tapi kromatidnya yang beda. Jumlah kromatidnya beda, jumlah kromosomnya sama-sama 2N. Nanti di belakang dijelasin kok. Oke, kita lanjut aja ya ke profase 1 ini. Nah, leptoten. Nah, leptoten nih, kromatin menebal menjadi kromosom. Gitu, teman-teman. Di gambarnya nih, dia udah menebal nih kromatinnya menjadi kromosom. Nah, di tahap 2 ada zigoten. Zigoten ini dia nih kita lihat nih kromosomnya nempel, teman-teman. Jadi di tahap zigoten kita sebutnya kromosom homolog ya karena dia sifatnya sama. Kromosom homolog. Atau kromosom bersaudara. Biasanya di buku-buku bilangnya kromosom bersaudara. Nah, kita sebenarnya di sini kromosom homolog. Jadi dikatakan homolog karena dia ukurannya sama. Jadi kromosom homolog ini saling tumpang tindih atau saling menempel. Saling menempel. Nah, saling menempel ini disebut juga dengan sinapsis. Gitu. Jadi di tahap zigoten kromosom bersinapsis atau kromosom homolog saling menempel. Itu sama aja. Sinapsis. Nah, oke, udah ada leptoten, zigoten, kita lanjut ke pakiten. Nih, kita lanjut ke pakiten. Kita lihat nih, dia sentrosomnya udah berada di 2 kutub, berarti sentrosom sudah di tiap-tiap kutub. Kutub maksudnya, sudah di kutubnya. Nah, lanjut. Nah, di pakiten ini terjadinya yang namanya pindah silang. Nah, pindah silang itu gimana sih? Nah, jadi kan kromosom begini nih, ya. Aku gambar 2 kromosom bersaudara nih, 2 kromosom homolog. Dia kan tadinya rapat nempel atau sinapsis. Nah, sekarang nempel banget nih di tahap pakiten. Di tahap pakiten tuh dia udah nempel banget, benar-benar nempel banget. Nah, dia nih pindah silang nih di sini. Nah, daerah ini namanya kiasmata. Kias mata. Jadi aku tulis di sini poin kedua, terjadi pindah silang. Silang di daerah kias mata. Nah, daerah kias mata nih. Nah, pindah silang itu ngapain? Jadi gini teman-teman. Kan satu kromosom itu membawa satu sifat. Misalnya dia kromosom yang sebelah kiri ini dia ngebawa sifat A atau sifat kulit putih deh. Terus kromosom satunya itu ngebawa sifat B atau sifat kulit coklat gitu. Nanti dia tukar, sifatnya itu bertukar. Jadi nanti kalian sama adik kalian bisa beda warna kulitnya. Kalian lebih putih dan adik kalian cenderung lebih coklat gitu teman-teman. Karena terjadinya suatu pindah silang. Ingat, meiosis itu terjadi di sel gamet, di sel kelamin. Makanya bisa bermacam-macam ini apa kode genetik. Iya benar, peristiwa crossing over itu bahasa Inggrisnya. Nah, bahasa Indonesia pindah silang gitu. Nah, lanjut tahap 4. Pokoknya paling penting pakitan itu terjadi pindah silang. Nah, pindah silangnya di mana? Di daerah kias mata gitu atau kiasma gitu. 4 di ploten. Nah, di tahap ini di ploten ini nih, lihat membran intinya udah mau menghilang. Membran inti mulai menghilang. Menghilang.
Nah, setelah itu kita lihat lagi nih. Kromosomnya tadi kan nempel banget. Nah, sekarang kromosomnya udah mau berjauhan, udah mau pisah, tapi belum pisah, masih dalam satu sel gitu. Jadi kromosom mulai berjauhan. Mulai berjauhan. Nah, ini aku hapus dulu ya. Nggak muat. Terakhir ada fase diakinesis nanti. Nah, yang di tahap profase satunya lagi, yang terakhir ada diakinesis. Diakinesis. Nah, di diakinesis ini kromosomnya udah jauh banget. Kromosom sudah jauh. Selain itu, kromosom juga sudah membawa gen-gen yang berbeda gitu. Karena tadi udah terjadi pindah silang. Kromosom bawa gen masing-masing. Gen masing-masing gitu. Ini ada chat bentar. Oh, absen. Jangan lupa absen guys. Nah, udah lanjut ke profase 1, sekarang kita ke metafase 1. Nah, tadi kan aku suruh perhatikan tuh gambar yang di mitosis metafasenya. Nih ya. Mana ya? Nih, dia begini nih. Sorry. Nah, kalau di mitosis dia berjejer tuh kromosomnya. Beda sama yang di meiosis. Kalau di meiosis dia berjejernya tetrat. Sebenarnya tuh gambarnya gini. Kalau mau sih. Dia gambarnya gini nih. Bukan miring gitu sebenarnya. Nih gitu teman-teman. Jadi di tahap ini di tahap metafase 1, di metafasenya punya meiosis 1, kromosom homolog. Jadi kalau di meiosis kita udah bahas ke homolog karena dia kromosomnya mirip, bukan satu kromosom aja. Dia udah mirip. Kromosom homolog baris. Nah, nanti jejer gini ada bentuknya, nama lainnya. Baris di bidang ekuator membentuk yang namanya tetrat. Nah, ini nih namanya tetrat. Nah, tetrat itu apa? Kita lihat nih. Tetra itu kan 4. Kita lihat nih. Jadi ada 4 kromatid. 1, 2, 3, 4. Oh, kecoret semua ini. Coba bentar ya, gini. Dia kan berbarisnya nanti gini nih sebenarnya. Jadi dia berbaris membentuk tetrat. Maksudnya tetrat itu 4 nih. Kita lihat kakinya aja nih, 4. Kaki 1, kaki 2, kaki 3, kaki 4. Jadi dia membentuk tetrat. Beda sama yang mitosis. Kalau yang mitosis tadi dia sendiri-sendiri kromosomnya. Gitu. Dia nggak membentuk tetrat. Itu bedanya metafase 1 sama metafase punyanya si mitosis. Gitu. Lanjut di ciri kedua di metafase 1 itu ini sama sentrosom menjulurkan apa tadi? Coba komen. Masih ada yang inget gak nama lain benang spindle apa? Coba komen. Aku mau tahu. Z? Iya benar, mikrotubul. Nah, stress sentrosom menjulurkan mikrotubul. Nah, udah nih di tahap ini nih, di metafase. Nah, di tahap metafase ini merupakan tahap yang paling lama. Paling lama.
Tahapnya berapa sih paling lama? Itu 20 menit, teman-teman. 20 menit. Nah, ingat kan tadi di interfase tahap mitotik cuman kebagian 1 jam. Nah, di tahap metafase ini yang paling lama selama 20 menit. Sisanya aku kurang tahu. Pokoknya metafase itu paling lama 20 menit. Nah, lanjut ke anafase. Nah, di anafase ini kita lihat nih, dia yang berpisah itu kromosom homolognya, bukan kromosomnya. Jadi, kromosom homolog berpisah. Nah, kita bedain sama mitosis. Kalau di meiosis, lihat nih, dia masih ada 2 kromatid atau X, bentuknya X. Nah, tapi kalau di mitosis, mana nih? Nah, dia tuh kayak gini. Nah, ini tuh kromatid yang pisah, bukan kromosomnya gitu. Dia ngebagi-bagi kromatid kalau di mitosis. Tapi kalau di meiosis dia ngebagi kromosomnya menjadi 2. Tadi kan nempel kromosom homolog. Satu saudaranya ke sini, satu saudaranya ke sono. Gitu. Nah, lanjut 2. Kromosom homolog dia berjalan menuju sumbu. Ingat ya teman-teman, yang sebenarnya kromosom ini tuh jalan, bukan ditarik mikrotubulnya, tapi dia jalan. Nah, ini nih anafase ini paling cepat tahapannya. Lanjut kita ke telofase. Nah, di tahap telofase ini sama dia kayak mitosis, cuman ya itu tadi dia kromosomnya, dia kebagi 2 kromosomnya. Kalau si mitosis tadi itu kromatidnya yang bisa. Ingat-ingat, mitosis kromat dibagi menjadi kromatid, jumlah kromosomnya sama, tapi kalau di meiosis itu yang pisah kromosomnya, jumlah kromosomnya juga beda gitu. Jadi nanti di tahap meiosis 1 dia kan induknya 2N. Nanti dia jadi N begini. Ini meiosis gitu teman-teman. Kalau di mitosis dia 2N menjadi N 2N juga, dia sama kayak induknya. Kenapa tadi? Karena itu si mitosis dia yang misahin kromatidnya, tapi kromosomnya tetap sama. Kalau di meiosis dia misahin kromosomnya, jadi kromosomnya beda. Balik ke tahap telofase, di tahap telofase ini sama sih sebenarnya, dia membran inti dan inti sel sudah muncul. Kedua, ini tadi masih ingat gak yang ngepisahin itu dibantu oleh sitoskeleton. Nah, sitoskeletonnya itu siapa? Coba komen. Siapa yang masih ingat? Aku mau tahu nih. Yang ngebawa sitoplasmanya ke masing-masing kutub, siapa yang ngebawa? Ada masih ingat gak? Memisahkan, coba nih ada yang cek. Itu yang narik sentrosom sama sentriol. Nah, mikrofilamen. Jadi itu yang ngebantu si sitoplasmanya bergerak, benar, mikrofilamen itu. Memisahkan ini sitoplasma sorry, sitoplasma bergerak dibantu oleh mikrofilamen. Sitoplasma bergerak ke masing-masing kutub, ke tiap-tiap kutub dibantu mikrofilamen.
Oke, udah nih, udah kelar nih tahap meiosis 1. Kira-kira paham nggak sampai sini? Coba boleh komen di kolom chat. Nanti kita masuk ke meiosis 2. Paham. Oke, alhamdulillah berarti. Kita masuk ke meiosis 2. Nah, jadi meiosis ini ngebelah sebanyak 2 kali. Nah, benar. Setelah masuk ke meiosis, maksudnya udah selesai di meiosis 1, itu kan mau ke meiosis 2. Jadi tuh sel itu nggak langsung ngebelah di meiosis 2. Jadi nanti dia istirahat dulu. Dia kromosom-kromosomnya balik lagi nih ke bentuk kromatin. Kromatin ya, bukan kromatid. Nah, tahap ini namanya interkinesis. Nah, jadi ada interfase, ada interkinesis. Kalau interfase itu tahap istirahat untuk melakukan pembelahan. Nah, kalau interkinesis, dia tahap istirahat dari meiosis 1 ke meiosis 2. Gitu, teman-teman. Ada chat lagi. Iya, tadi ada berarti ada 5 tahap benar. Ada zigoten, paksten, diakinesis, terus apa lagi tuh? Ada oke, ada 5 tahap nih di sini. Nah, leptoten, zigoten, pakisten, diploten, diakinesis. Benar. Itu buat profase 1. Nah, kalau di meiosis 2 itu profasenya lebih simpel. Karena kenapa? Dia udah ngebawa 2 sifat yang berbeda di masing-masing kromosomnya itu. Jadi di profase 1 kita tulis satu dulu. Berarti dia cuman apa nih? Membran intinya mulai menghilang. Gitu. Lanjut, sebenarnya sih menurut kakak ya, ini meiosis 2 itu sama kayak mitosis pembelahannya. Cuman bedanya itu, kalau di meiosis 2 selnya ada 2 karena udah melakukan pembelahan di meiosis 1. Kalau mitosis dia cuman ada 1 gitu. Ini jadi dia sama aja nih meiosis 1 sama mitosis secara gambar, kalau secara gambar. Membran inti mulai menghilang dan sentrosom mulai menuju kutub. Dah. Nah, di profase 1 tadi kan kita melalui tahap interkinesis. Nah, tahap interkinesisnya itu kromosom balik ke kromatin. Dia menipis tuh benang-benangnya. Nah, saat masuk ke profase 2 dia menebal lagi untuk melakukan pembelahan seperti itu. Jadi kromatin kembali menebal. Kromatin kembali menebal, membentuk yang namanya kromosom. Kromosom, benar, kromosom. Nah, gitu. Nah, lanjut. Habis udah di tahap profase 2, kita lanjut nih ke metafase. Metafase yang kedua. Di metafase kedua ini, kita perhatikan lagi gambarnya, dia udah ngebentuk tetrat. Karena kenapa? Itu tadi kromosom homolognya udah pisah. Jadi dia udah nggak ngebentuk tetrat. Dia udah kayak si mitosis. Jadi dia udah baris aja gitu, nggak ngebentuk tetrat. Jadi kromosom berbaris di bidang ekuator. Nah, si ini nih, si sentrosom, dia kembali menjulurkan si mikrotubul. Sentrosom menjulurkan mikrotubul. Seperti itu. Nah, udah di tahap metafase, kita lanjut ke anafase.
di anafase 2. Nah, perhatiin. Di anafase ini yang pisah kromosom menjadi kromatid. Tuh bentuknya V. Benar-benar sama kan kayak si mitosis. Cuman di sini dia ada 2 sel karena udah membelah tadi di meiosis 1. Jadi di tahap anafase kromosom bergerak menuju kutub dengan mikrotubul itu tadi, dengan mikrotubul. Nah, dan kromosom pisah menjadi kromatid. Kakak ulangin, pokoknya di meiosis 2 ini sama kayak si mitosis. Dia sifat ciri-cirinya tuh sama. Tahap ciri-ciri per tahapnya itu sama. Itu disclaimer aja ya. Nah, lanjut di telofase. Di telofase yang kedua. Nah, di tahap telofase ini itu juga terjadi yang namanya sitokinesis. Nah, sitokinesis itu sama. Dia ngebelah 2 sel menjadi 2 sel. 2 sel gitu. Terus sitoplasma berjalan ke tiap-tiap kutub dibantu si tadi mikrofilamen. Nah, udah selesai nih ternyata tahap meiosis gitu. Nah, sampai sini paham belum? Coba komen di kolom chat. Kita udah ke tahap mitosis dan meiosis. Udah paham belum? Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke perbedaan-perbedaannya. Ada mitosis dan ada meiosis. Nih, sekarang aku bahas di sini nih perbedaan-perbedaannya. Oke. Nah, yang pertama nih, mitosis terjadi di sel tubuh atau yang namanya sel somatik. Dan meiosis terjadi di sel kelamin atau sel gamet. Nah, sel gamet itu dibagi jadi sel sperma dan sel ovum. Tuh. Makanya kenapa kalian tuh mewarisi sifat siapa namanya? Ibu dan bapak kalian gitu. Nah, di tahap perbedaan kedua ada pembelahannya gimana? Nah, pembelahan mitosis itu terjadi sekali. Kalau meiosis terjadi 2 kali, makanya itu ada meiosis 1 dan meiosis 2. Kalau mitosis itu nggak ada, yang mitosis 1, mitosis 2 itu nggak ada. Nah, perbedaan yang ketiga jumlah anakan. Nah, kalau jumlah anakan mitosis itu 2 sel anakan dan meiosis 4 sel anakan. Gimana sih? Nih begini ya. Kalau dijelasin dari gambar. Nah, kalau mitosis dia kan awalnya 2N. Ini berhubungan nih sama sifat anakan. Kita bahas kalian aja nih sifat anakan. Diploid. Nah, diploid itu artinya 2N. Nah, kalau mitosis itu 2N, dia bakal ngebelah, dia sama kayak induknya 2N dan 2N. Kenapa tadi? Karena itu tadi, si kromosomnya itu ngeubah jadi kromatid. Tapi kromatidnya itu mewakili satu kromosom. Gitu, teman-teman. Jadi jumlah kromosomnya itu sama aslinya. Gitu. Makanya dia sifatnya sama induk 2N, 2N. Nah, kalau si meiosis dia dari 2N, dia kan ngebelah jadi 4 sel anakan. Jadi dia tahap meiosis 1 dia jadi N, tahap meiosis 2 jadi N,
Terus dia ngebelah lagi nih, jadi N, jadi N, jadi N, jadi N. Itu dia dihaploid, anak sifat anakannya, atau N. Induknya 2N, anaknya N. Gitu. Nah, tujuan adanya pembelahan sel mitosis itu berhubungan sama tempat terjadinya. Nah, kan si mitosis itu tempat terjadinya di sel tubuh atau sel somatik. Berarti itu untuk yang pertama, pertumbuhan. Semakin banyak sel yang membelah di tubuh kita, di sel-sel tubuh kita, maka kita akan bisa menjadi lebih tinggi, menjadi bertambah volume, seperti itu. Nah, habis itu yang kedua, menggantikan sel yang rusak. Menggantikan sel yang rusak tuh, kalau misalnya kita terluka, nah tiba-tiba dia menutup sendiri. Nah, itu tuh kerjanya si sel somatik. Gitu. Terjadi pembelahan mitosis. Nah, kalau di meiosis itu tujuannya untuk gametogenesis. Nah, gametogenesis itu kita lanjut di slide PPT selanjutnya. Nah, gametogenesis. Yang pertama ada spermatogenesis, yang kedua ada oogenesis. Nah, spermatogenesis ini berarti artinya pematangan sel sperma. Tuh. Nah, nah dia diawali oleh ini yang gede ini. Nah, yang gede ini namanya spermatogonium. Spermatogonium. Nah, pematangan sel spermatogonium itu terjadi di tubulus seminiferus. Nah, tempat pematangan sel spermatogonium itu di tubulus seminiferus. Nah, tubulus seminiferus itu adanya di mana? Adanya di testis gitu. Nanti kalian lebih lanjut lagi belajar di ini apa? Sistem reproduksi. Kalau di sini aku ngejelasin tentang cara pembelahannya aja. Nah, spermatogonium ini bakal ngebelah menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer. Nah, dia ngebelahnya ini secara apa? Secara mitosis. Jadi kalau ada soal nih kayak hasil dari proses spermatogenesis yang melalui tahap mitosis pertama kali adalah siapa? Nah, jawabannya ini spermatosit primer gitu. Jadi yang melakukan mitosis itu spermatosit primer. Nah, lanjut spermatosit primer ini dia ngebelah lagi nih menjadi spermatosit. Nah, kalau ada primer berarti ada benar sekunder. Sekunder. Nah, dia ngebelahnya melalui meiosis 1 gitu. Nah, lanjut, dia ngebelah lagi nih. Dia ngebelah lagi secara meiosis yang kedua. Menjadi spermatid itu namanya. Spermatid. Nah, terus dia kalau udah matang sel spermanya, kan kita ngebahas spermatogenesis, berarti pematangan sperma. Nah, kalau udah matang, udah deh dia jadi yang namanya sel sperma gitu. Nah, lanjut kita ke gametogenesis yang kedua yaitu oogenesis. Nah, di oogenesis ini dia di ini ya, di kelamin perempuan. Nah, ini awalnya dia namanya kalau ada spermatogonium pasti ada namanya oogonium gitu. Oogonium itu matangnya di di tempat yang namanya folikel ovarium. Nah, habis itu dia kalau udah siap membelah, dia membelah dulu nih, dia membelah secara mitosis. Dia ngebelah yang menjadi O. Kalau ada spermatosit berarti ada oosit. Oosit primer. Benar, oosit primer. Terus
Setelah oosit primer, dia ngebelah lagi nih secara meiosis. Meiosis 1. Dia jadi, nah kita lihat nih di sini yang kiri gede banget, yang satunya lagi kecil banget. Nah kalau yang kecil ini namanya polosit teman-teman, polosit. Jadi tuh dia mati selnya. Kenapa? Ya karena kan ovum cuma ada satu, sperma yang banyak. Itu makanya saat pematangan sel ovum, yang lainnya tuh pada mati, hanya tersisa satu gitu. Nah, jadi saat meiosis 1 dia menghasilkan satu oosit sekunder. Sekunder. Nah, ini namanya nih yang mati pertama itu namanya oosit primer. Nanti ada oosit sekunder gitu. Terus lanjut dia melakukan pembelahan sel lagi namanya meiosis 2. Aduh. Meiosis 2. Saat melakukan pembelahan meiosis 2, dia juga ada nih yang mati lagi nih. Nah, ini namanya polosit sekunder. Nah, yang ini yang bertahan hidup namanya di sini aja. Ootit. Nah, ada spermatid, ada ootit. Nah, jadi dia ngebelah lagi menjadi sel ovum. Nah, nanti sel ovum ini melakukan fertilisasi menjadi zigot, menjadi embrio, lalu menjadi kita gitu. Itu lebih lanjutnya lagi di sistem reproduksi, teman-teman. Nah, ternyata udah kelar nih. Kita lanjut ke latihan soal. Kita jawab bareng-bareng. Oh, sebelumnya ada yang mau ditanyain belum? Ada yang mau ditanyain nggak? Kita udah bahas sampai sini. Belum paham atau mau ditanyain? Jelas. Oke, ya nggak ada pertanyaan. Aku lanjut. Kita ke latihan soalnya. Diakinesis interfase. Oke, boleh. Bentar. Nanti kalian bisa nonton lagi di YouTube. YouTube amatoris. Nah, ini nih. Ayo, sok di SS. Kalau spermatid, oke. Oke, ini SS dulu. Ini kecoret. Udah di SS belum, Z? Udah. Nah, kita lanjut tadi ya. Kalau spermatid, haploid, atau diploid. Gitu kan. Nah, ini kita lihat nih. Awalnya kan di spermatogonium, itu dia 2N. Di spermatogonium itu 2N. Nah, saat melakukan pembelahan mitosis, nah ingat mitosis itu sama kayak induknya, berarti 2N. Gitu. Nah, abis itu dia ngebelah lagi nih jadi meiosis. Maksudnya ngebelah lagi dengan cara meiosis menjadi spermatosit sekunder. Nah, berarti spermatosit sekunder itu dia N karena dia melakukan pembelahan meiosis. Dia N. Lalu spermatid dia melakukan meiosis 2 lagi, berarti dia N. Tuh, jadi dapat disimpulkan bahwa spermatid itu sel anakannya berupa haploid, teman-teman. Kejawab nggak si Aksa? Oke, yang oogenesis juga sekalian. Itu sama ya sih sebenarnya. Oogenesis. Nah, oogonium pertama dia 2N. Ya kan? Dia sel induknya 2N. Nah, setelah melakukan mitosis, dia yang namanya mitosis kan sel anakannya sama kayak sel induknya, berarti dia juga 2N. Nah, jadi aku sini. Oosit primer 2N. Nah, terus dia ngebelah lagi nih meiosis 1 menjadi polosit primer dan oosit sekunder.
Nah, polosit primer itu sifatnya N, oosit sekunder sifatnya N. Nah, dia N, di sini N gitu. Karena dia ngebelah secara meiosis. Ingat, 2N menjadi N. Lalu dia ngebelah lagi nih secara meiosis 2. Dia menjadi polosit sekunder dan menjadi ootit. Nah, berarti ootit itu N, polosit sekunder juga N. N di sini N. Sebenarnya itu sama aja kayak spermatogenesis, cuman itu hasilnya yang beda. Kalau spermatogenesis itu hasilnya banyak, kalau oogenesis hasilnya cuma satu sel ovum gitu. Nah, di sini nanti N gitu. Udah paham belum? Oke, sama-sama Aksa. Udah paham ya kira-kira? Kita solve bareng-bareng. Kalau paham komen dong coba biar nggak sepi. Paham Kak? Nah, alhamdulillah berarti. Nah, kita selanjut ke ini nih. Latihan soal. Kita jawab bareng-bareng ya. Sito. Ada lagi nih chat. Amin dari si calon. Kita ke latihan soal yang pertama. Sitokinesis yang terjadi pada proses mitosis berlangsung pada fase nih apa nih? Sitokinesis. Ayo pada fase apa? Pada masih inget gak? Coba komen di bawah. Di bawah. YouTube. Komen di kolom chat. Bener banget di telofase. Jadi dia gambarnya gini nih. Nanti dia menjadi dua bagian. Masing-masing ngebawa kromosom yang berbentuk kromatid gitu ya kan. Kromosom yang berbentuk kromatid, jumlah kromosomnya sama. Nah, ini dia kepisah dibantu oleh siapa tadi? Mikrofilamen. Nah, itu yang dinamakan sitokinesis dan terjadi di fase telofase. Lanjut, ini kalian ingat kan UTBK kalau A itu 1, 2, 3, B itu 1, 3, C itu 2, 4, D itu 4 saja, kalau E semua benar. Nah, oke lanjut ke soal 2 nih. Selama interfase atau fase istirahat, hal yang terjadi adalah satu, terjadi duplikasi DNA, struktur kromosom tampak dengan jelas, sel tumbuh dan bertambah volumenya, terbentuknya benang spindle dan sentriol. Dari sentriol, coba jawabannya apa? 1, 2, 3 kah? 1, 3, 2, 4, atau enggak? Coba aku cek dulu. B, coba ada lagi. Oke, jadi itu jawabannya, aku jawab ya. Di sini tuh jawabannya yang A, teman-teman. Jawabannya yang A. Nah, terjadi duplikasi DNA. Duplikasi DNA itu kan penggandaan DNA. Nah, penggandaan DNA itu masih ingat gak di fase interfase yang apa? Nah, di fase S kalau duplikasi DNA itu. Nah, kedua, struktur kromosom tampak dengan jelas. Ingat gak, struktur kromosom itu kan dari kromatin. Nah, dari kromatin menjadi kromosom itu ada di fase G2. Nah, lanjut, sel tumbuh dan bertambah volumenya. Nah, sel tumbuh dan bertambah volume itu ada di G1 atau tahap growth. Jadi growth urutannya nih, ini pertama, ini kedua, dan ini ketiga. Jadi jawabannya yang A ya teman-teman. Oke. Nih terbentuknya benang spindle dari sentriol. Nah ini tuh ini di apa tadi di metafase. Gitu benang spindle mikrotubul. Nah lanjut ketiga. Perbedaan antara pembelahan mitosis dan meiosis terletak pada, ayo masih ingat gak teman-teman? Coba komen di kolom chat. A, terus ada lagi? Iya benar jawabannya A. Jumlah sel yang dihasilkan. Kalau
mitosis jumlah sel anakannya itu 2. Nah, kalau meiosis itu 4. Ini yang A ya. Nah, terus tempat berlangsungnya pembelahan. Nah, kalau mitosis itu di mana? Somatik. Nah, kalau meiosis di sel gamet. Nah, jumlah kromosom anakan. Nah, mitosis itu di maksudnya 2N. Nah, kalau meiosis N. Nah, jadi jawabannya yang A benar. Keren banget. Kita lanjut ke ini nih, ke nomor 4. Pindah silang pada meiosis yang ditandai dengan terbentuknya kias mata yang terjadi pada tahapan apa? Ingat gak? Crossover, crossing over. Iya benar banget. Jawabannya A. Pakiten. Tuh ya. Zigoten tuh yang pertama tadi. Terus diakinesis itu yang si kromatinnya menebal gitu. Ini udah pada paham ya berarti. Oke, kita lanjut nih ke yang terakhir. Soal terakhir. Soal terakhir. Pada spermatogenesis, urutan proses pembentukan spermatozoa. Nah, maksud spermatozoa ini sel sperma, teman-teman. Jadi, jangan keliru. Spermatozoa sama sel sperma tuh sama. Tuh. Nah, jadi pembentukan sel sperma tuh yang benar yang mana kira-kira ya, teman-teman? Ya, benar banget. Yang D, teman-teman. Nah, kan spermatozoa berarti spermatozoa yang terakhir kan? Kita lihat nih, kita eliminasi jawabannya. Ini benar nih spermatozoa terakhir. Nah, ini salah nih. Terakhirnya spermatid, berarti salah. Ini spermatozoa benar. Ini spermatozoa benar, ini salah. Nah, berarti ada 2 nih yang udah ke eliminasi. Nah, terus kita lihat nih tahapan pertamanya. Ingat-ingat teman-teman, kalau tahapan pertama pasti belakangnya oogonium. Itu tuh tahap pematangan. Nah, tahap permulanya tuh oogonium, gonium, oogonium, spermatogonium. Jadi yang paling benar yang D. Kalau yang C tadi udah masuk ke spermatosit primer. Berarti yang C salah. Udah jadi jawabannya yang D. Nah, udah selesai teman-teman. Ada yang mau ditanyain nggak? Kayaknya hampir sejam atau udah kelar teman-teman. Udah nggak ada yang mau tanya kah? Kalau udah aku stop share screen ya. Udah. Ayo tanya-tanya tentang IPB boleh. Disclaimer IPB tuh punya jurus apa departemen biologi. Ini recordnya kelarin aja kali.